Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrarudin. Oke, sebelum lanjut, mohon bantuannya yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like videonya ya. Kalau ini manfaat ya, terima kasih banyak. Oke, kali ini pembahasannya yaitu mau membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, masalah BPJS Kesehatan juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya, bisa kalian lihat link di deskripsinya, itu untuk kesehatan. Nah, yang akan saya bahas itu sekarang tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Apa untungnya, apa ruginya, cara berhentinya seperti apa. Oke, kita ulas sesuai sepengetahuan saya aja ya. Oke, pertama terbagi dua golongan BPJS Ketenagakerjaan ya. Ada yang golongannya JKK, JKM cuma dua. Ada juga yang pakai tiga, yaitu JKK, JKM, dan JHT. Nah, apa sih artinya dari semua ini? Oke, artinya itu JKK adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan ya, kecelakaan kerja. Dan JKM yaitu jaminan hari kematian ya. Jadi kita dapat sumbangan amit-amit kalau ini ya, dikasih keluarga kita kalau meninggal, dan kerja juga kalau kecelakaan kita juga dapat ya. Dan kalau JKK, JKM, dan JHT, nah JHT itu jaminan hari tua ya. Oke. Nah, setiap kategori ini tuh memiliki nominal masing-masing. Misalkan JKK, itu JKK ada berapa biayanya ya yang kita iur, yang kita bayar, dan JKM juga ada, JHT juga ada. Tapi selama ini itu udah ditotal, misalkan kalian ikut JKK, JKM, JHT, itu sudah ditotal. Jadi maksudnya kalau kalian bayar, ya itu udah keseluruhan gitu ya. Itu sebetulnya ada rincian-rincian ya, misalkan JKK-nya segini, JKM segini. Dan masalah iuran BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai gaji ataupun kemampuan yang bisa kita hasilkan selama 1 bulan. Misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, dan seterusnya. Semakin tinggi penghasilan kalian daftar ke BPJS Ketenagakerjaan, maka potongannya akan semakin besar juga. Tapi nggak ada ruginya teman-teman ya. Untungnya dia itu adalah tabungan kita sendiri. Di saat kita membutuhkan uang itu, mungkin pengalaman saya pernah kerja di perusahaan ya, dan saya berhenti, dan itu kan otomatis berhenti sendiri ya kalau nggak ada iuran masuk 1 bulan 2 bulan dari pabrik, dari perusahaan yang bekas saya berhenti, maka itu akan nonaktif. Nah, dari nonaktif itu bisa kita cairkan ya, bisa kita cairkan dengan mudah, yaitu cukup pakai plat laring ya, dan juga tanda-tanda bukti, yaitu kayak kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli, KTP, dan juga kartu keluarga kita teman-teman ya. Sangat mudah kok, gampang gitu ya. Itulah enaknya ya. Jadi itu sewaktu-waktu kalau kita berhenti, itu bisa kita cairkan ya, bisa kita uangkan. Dan gimana sih kalau yang mandiri? Ya sama, yang mandiri juga bisa ya. Jadi hitung-hitung itu tabungan kita teman-teman ya. Di saat kita nggak punya kerjaan lagi, kita bisa ambil uang itu untuk usaha kita. Jadi itulah untungnya kita ikut BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Dan bagaimana masalah misalkan kita dinonaktifkan karena kita nggak kerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kita nggak mau mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan kita. No, nggak masalah. Ini nggak masalah ya, nggak apa-apa. Mau dinonaktifkan nggak apa-apa ya. Tidak ada bunga ya, karena ini uang kita. Beda halnya kayak BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kalian tidak iuran atau tidak bayar sebulan 2 bulan, itu jadi hutang dan ada dendanya teman-teman ya. Kalau ini beda. Kalau ini kalian nggak bayar 1 bulan, itu nonaktif. Tapi ketika kalian mau cairin bisa, mau lanjut lagi bisa. Tinggal kalian datang ke kantor BPJS ataupun sekarang tuh zamannya di aplikasi ya. Tinggal kalian lanjut dan bayar ya.
Dan yang kali bayar itu ya yang bulan sekarang gitu, bukan yang dulu-dulu, enggak ya. Jadi sangat gampang teman-teman ya. Jadi itulah kelebihannya BPJS Ketenagakerjaan. Ruginya apa sih? Kalau menurut saya nggak ada ya, karena itu tabungan kita dan itu untuk kita dan nggak ada potongan ya teman-teman ya. Jadi untung gitu ya, untungnya kita ikut JKM, JKK, JHT ya, buat jaminan hari tua kan. Ketika umur kita mencapai berapa puluh tahun yang ditentukan oleh BPJS itu baru bisa diambil teman-teman ya. Namanya juga jaminan hari tua ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang daftar BPJS Ketenagakerjaan, ya oke lah, kalau yang perusahaan pasti udah nggak terlalu ini. Tapi yang mandiri ini biasanya banyak yang bingung deh ya. Gimana nih kalau misalkan sampai nggak bayar, terus duitnya kemana gitu. Duitnya tetap ada di pemerintah, disimpan ya. Tetap ada, nggak mungkin hilang. Dan kalian mau mencairkan bisa, tinggal kalian cairkan. Tapi ingat, aturan BPJS Ketenagakerjaan itu cara mencairkan juga beda-beda ya. Kayak sekarang kan zamannya online, video call, dulu datang ke kantornya diproses, ya pokoknya beda-beda aturannya ya. Tapi yang pasti uang kalian aman dan bisa dicairkan. Nah itulah kelebihannya BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ruginya sama sekali ya. Jadi untuk kalian yang mau daftar ya daftar gitu ya. Dan cara daftarnya juga sangat mudah ya, sangat mudah. Ya kalian ya tinggal ngurusin aja gitu ya. Yang penting kalian punya penghasilan ya, berapapun itulah ya. Boleh kalian kalau mau lihat yang lain ataupun soal BPJS cara daftar ataupun cara solusi lainnya, tinggal kalian lihat di link deskripsi ya. Di deskripsi saya banyak pembahasan-pembahasan lainnya ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Tidak panjang lebar ya, mudah-mudahan manfaat aja ya teman-teman ya. Ntar dulu saya lihat ini dulu. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dari kata-kata saya ataupun dari pembahasan ataupun dari video saya, di mana video saya itu hanya apa adanya ya teman-teman ya. Karena niatnya juga ya udah apa yang kita tahu ya kita tuangkan di channel saya ini gitu ya. Syukur-syukur bisa manfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.